Sejarawan pada umumnya akan berkata bahwa piramida Agung Giza merupakan makam yang dipuja untuk para Firaun Mesir. Satu-satunya monumen yang tersisa dari 7 keajaiban dunia. Struktur ini dibuat dengan keakuratan matematis yang sempurna dan merupakan suatu pencapaian misterius yang unik dalam bidang konstruksi dan teknik. Hanya terdapat satu permasalahan. Piramida Agung ini tidak memiliki karakteristik makam, termasuk artefak yang megah, hiasan seni di dinding, pintu masuk yang disegel, peti mati yang detail, atau bahkan mumi-mumi itu sendiri. Meskipun begitu, semuanya terbuat dari bahan-bahan unik, bahan-bahan yang sama yang digunakan sampai saat ini untuk menghantarkan listrik. Fakta-fakta ini semakin meyakinkan banyak sejarawan bahwa didirikannya piramida tersebut mungkin memiliki tujuan yang jauh lebih berguna. Piramida Giza bukan merupakan sebuah makam, melainkan sebuah pembangkit listrik, menghasilkan dan mentransmisi listrik ke wilayah sekitarnya. Tidak mungkin? Ikuti terus perjalanan Universe Inside You untuk tahu lebih jauh. Pertama-tama, kita harus menyadari betapa luar biasa upaya yang dilakukan untuk bisa menciptakan monumen-monumen ini. Piramida Giza baru merupakan satu di antara 118 struktur yang berada di Mesir saja. Belum termasuk piramida yang ada di bagian dunia lainnya. Dengan pemahaman terkait bagaimana peradaban awal membangun monumen-monumen mereka, pembangunan makam-makam ini kemungkinan memakan waktu tidak kurang dari 20 tahun, yang tentunya hanya bisa dilakukan bila dikerjakan oleh 20.000 pekerja setiap harinya. Sampai saat ini, sejarawan masih belum bisa membuktikan bagaimana dan kapan pembangunan ini dilakukan. Hal ini memunculkan pertanyaan, sepenting apa tempat peristirahatan orang mati ini? Sampai-sampai membutuhkan usaha dan waktu yang luar biasa, serta teknik yang presisi, bahkan tanpa mengetahui bahwa makam ini tidak memiliki kesamaan apapun dengan makam-makam pada umumnya. Kamu hanya butuh memandangnya untuk menyadari betapa besar usaha yang mereka keluarkan hanya untuk membangun sebuah makam. Tentu saja, kita membuat kesimpulan berdasarkan asumsi bahwa peradaban kuno lebih primitif daripada kita. Tapi, bagaimana jika evolusi intelektual tidak selalu linear? Mungkinkah teknologi canggih menghilang dan ditemukan kembali berabad-abad berikutnya? Apakah mungkin peradaban kuno telah lama mengenal dan menggunakan tenaga listrik? Untuk tahu lebih jauh, mari kita lihat kasus lainnya yang menunjukkan adanya penggunaan teknologi penghasil listrik yang kemudian dilupakan. Kita mengetahui bahwa Edison dan Tesla mengawali penggunaan listrik sehingga dapat digunakan secara umum pada saat memasuki abad ke-20. Meskipun begitu, di Irak pada tahun 1934, 3 artefak ditemukan bersamaan, yaitu pot keramik, tabung tembaga, dan tongkat besi, di mana jika digabungkan dengan larutan asam, dapat digunakan untuk menciptakan reaksi kimia yang menghasilkan muatan listrik. Dikenal sebagai Baghdad atau Partian, bahan-bahan ini telah ada sejak 2000 tahun lalu. 10 tahun setelah penemuannya, seseorang menggunakan jus anggur dengan bahan-bahan serupa berhasil menghasilkan beberapa volt listrik. Sejak saat itu, proses ini telah didemonstrasikan di program Mythbusters pada channel Discovery, di mana jus jeruk mengaktifasi reaksi elektrokimia antara tembaga dan besi, memproduksi 4 volt listrik. Saat ini, kita dapat mencari tahu secara online dengan mudah mengenai cara membuat baterai menggunakan prinsip kimia ini. Namun, sejarawan telah lama berasumsi bahwa beribu-ribu tahun lalu, pengetahuan mengenai teknologi ini belum ada, bahwa penemuan arkeologi ini hanya kebetulan belaka. Meskipun kita telah lama terpesona dengan artefak yang disepuh emas yang pembuatannya membutuhkan tenaga listrik. Mudahnya, pembentukan energi terjadi sebagai hasil dari sifat-sifat kimia yang sederhana dan dapat dilakukan oleh siapapun dengan menggunakan 4 bahan dasar. Berikut merupakan beberapa fakta penting mengenai struktur dan bahan dari piramida. Pertama, terdapat terowongan yang tidak hanya mengarah ke piramida, tapi juga jauh ke bawah tanah, ke area yang dikatakan masih belum pernah dijelajahi. Apa yang membutuhkan terowongan yang mengarah ke bumi?
Kita juga mengetahui berabad-abad lalu terdapat pintu-pintu putar dengan berat tidak kurang dari 20 ton. Namun, luar biasanya, pintu-pintu tersebut dikonstruksi dengan baik sehingga dapat dibuka hanya dengan didorong oleh tangan. Karena tidak ada makam Mesir yang pernah ditemukan yang dapat diakses, lalu apa tujuan mereka membangun pintu tersebut? Untuk mengunjungi mumi-mumi itu, atau mungkinkah sebuah pintu ditujukan untuk menyimpan dan menginsulasi ruang di dalamnya? Meskipun Anda mungkin tidak pernah mengetahuinya, dahulu piramida Agung Giza dilapisi batu kapur putih yang dipoles dan disebut sebagai batu pembungkus. Potongan-potongan batu yang dapat memantulkan cahaya ini dibuat dengan kemiringan yang sempurna sehingga menampakkan permukaan datar yang halus, sehingga membuat struktur raksasa ini dapat memantulkan cahaya matahari dengan terang seperti layaknya cermin. Juga dapat menjadi insulator yang sempurna untuk bagian dalam piramida. Gempa bumi pada tahun 1303 merusak batu-batu pembungkus. Lalu batu pembungkus tersebut dibongkar untuk digunakan pada struktur lain. Saat ini, yang tersisa adalah bagian dalam dari piramida. Gambaran jumlah cahaya yang dapat dipantulkan dari monumen tersebut memunculkan pertanyaan. Sama halnya dengan alasan keberadaan insulasi, apakah ada keinginan untuk menarik perhatian kepada mereka yang sudah mati? Untuk menjaga mumi agar tetap hangat atau dingin? Atau mungkin ada alasan lain? Selanjutnya, bahan yang digunakan, dolomit, digunakan pada bagian permukaan dalam. Dolomit dikenal dapat meningkatkan konduktivitas listrik secara langsung bergantung pada besar tekanan. Tekanan yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak arus listrik. Selanjutnya, terdapat granit yang melapisi lorong dan terowongan bawah tanah piramida yang sedikit bersifat radioaktif. Granit mengandung kristal kuarsa dalam jumlah tinggi dengan logam dan merupakan konduktor piezoelektrik yang terkenal. Piezoelektrik terjadi sebagai akibat dari tarikan atau tekanan pada kuarsa, seperti yang ditunjukkan oleh jam tangan yang dapat diisi daya hanya dengan menggoyangkannya dengan cepat. Granit inilah yang mengionisasi udara di dalam piramida, menghasilkan reaksi kimia yang juga meningkatkan konduktivitas listrik. Ketika elektron tersebut diberi kesempatan untuk melewati bagian batu melalui kawat logam, maka arus yang cukup besar dapat mengalir. Bahan penting lain yang digunakan untuk membangun piramida ini adalah mortar misterius, sebanyak 1,5 juta ton yang menahan konstruksi batu-batu besar agar tetap kokoh. Meskipun telah dianalisis berkali-kali, teknologi modern belum benar-benar bisa menciptakan kembali gipsum yang persis seperti ini, yang berasal dari sedimen. Gipsum ini dapat menahan tekanan yang sangat besar, dan luar biasanya gipsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri. Jelas, gipsum ini dipakai untuk menjaga monumen agar tetap utuh selama ribuan tahun. Namun mungkinkah ada alasan lain di balik penggunaan bahan yang bisa menahan tekanan sebesar itu? Batu kapur, dolomit, granit yang kita sepakati sebagai bahan untuk mengkonstruksi sebuah makam, nyatanya juga merupakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kawat listrik, di mana bahan-bahan ini juga memiliki hubungan dengan tekanan yang dapat meningkatkan konduktivitas listrik. Tepat di barat laut dari piramida Agung, terdapat Serapeum. Di sini terdapat 20 kotak granit besar dengan berat masing-masing kotak 100 ton. Ahli Mesir kuno mengatakan ini adalah peti mati. Namun, granit ini berasal dari tempat sejauh 500 mil dari piramida. Dan kotak-kotak ini sangatlah besar dan berat, sampai-sampai tidak mungkin bisa masuk melalui terowongan dan pintu masuk yang ada. Kotak yang diduga sebagai sarkofagus tersebut dibangun ke dalam struktur dengan sangat presisi. Permukaan kotak-kotak tersebut nyaris rata, sempurna. Sementara itu, insinyur listrik manapun akan menjelaskan bahwa wadah yang berfungsi sebagai kapasitor atau baterai harus seluruhnya terbuat dari bahan yang sama, sehingga tidak ada gangguan dalam medan magnet. Mungkinkah kotak-kotak ini hanya sebatas itu? Jika demikian, terdapat sarkofagus granit berumur berabad-abad dipamerkan di Museum Mesir yang pembuatannya dianggap belum selesai. Tidak seperti yang ada di piramida, sarkofagus yang satu ini retak, yang mungkin bertanda bahwa sarkofagus ini bukan belum selesai dibuat,
Melainkan kotak ini memang ditinggalkan begitu saja karena adanya retakan yang mungkin dapat memutus medan magnet, sehingga mengganggu kinerja kotak itu sendiri. Jadi, terdapat bukti jelas yang mendukung kemungkinan penggunaan listrik. Karena kotak yang diduga sebagai sarkofagus jelas berukuran besar untuk manusia, maka teori yang diterima adalah bahwa kotak tersebut merupakan peti mayat untuk banteng-banteng berharga milik Fir'aun. Membuat kita bertanya-tanya siapa yang memunculkan teori peti mayat banteng ini. Ditambah lagi, pada tahun 1993, sebuah ruangan misterius yang tidak dapat diakses ditemukan setelah tersembunyi ribuan tahun lamanya, yang tampaknya telah sengaja disembunyikan oleh para insinyur struktur. Ruangan tersebut lalu disebut Kamar Ratu, dan akhirnya dieksplorasi pada tahun 2011 dengan kamera jarak jauh berukuran kecil. Menunjukkan adanya mumi yang telah lama hilang? Bukan. Ruangan tersebut berisikan kawat tembaga yang tampaknya dibuat dengan hati-hati. Lebih penting lagi, terdapat instruksi yang dilukis sebagai simbol-simbol di lantai yang tampaknya menunjukkan diagram pengkabelan. Lihatlah baterai manapun yang digunakan di pembangkit listrik besar hingga baterai terkecil yang digunakan di jam tangan. Dan kamu akan lihat bahwa baterai membutuhkan logam seperti tembaga untuk menciptakan reaksi kimia yang disebut sebagai perbedaan potensial listrik. Kamu dapat menjalankan arus listrik melalui kawat tembaga, lalu kumparan akan menghasilkan medan magnet jarak pendek. Pada kumparan kedua, dan daya ditransfer dari satu kumparan satu ke kumparan lainnya. Sebuah ruangan tanpa jendela dengan kabel tembaga dapat membuat potensial listrik yang lebih tinggi di satu dinding yang mentransfer energi ke potensial yang lebih rendah di dinding lainnya, sehingga dapat melepaskan energi elektromagnetik ke dalam ruang tertutup yang disebut Kamar Ratu. Sayangnya, kabel ini telah menghilang seluruhnya. Dan ahli Mesir kuno mengklaim tidak ada fungsi apapun di ruangan ini karena mereka juga mengklaim bahwa tidak ada fungsi apapun dalam struktur ini selain fungsinya sebagai makam. Perlu dicatat bahwa ahli Mesir kuno terkemuka Zahi Hawass didakwa atas pencurian barang antik Mesir. Dapat dikatakan bahwa bahan listrik yang digunakan untuk membangun piramida besar hanyalah kebetulan. Karena pembangkit energi masih membutuhkan katalis dari sumber lain. Mungkin ini dapat menjelaskan mengapa piramida secara geografis terletak di atas generator alami yang kuat. Sungai bawah tanah dan listrik visio aquifer dapat dimanfaatkan dari kekuatan arus saat air mengalir. Dan telah terbukti bahwa ribuan tahun yang lalu, aliran sungai Nil melewati tepat di tempat struktur tersebut sekarang berdiri. Tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan tentang usia piramid itu sendiri, bersamaan dengan pelapukan yang terjadi di Sphinx terdekat, menandakan bahwa monumen tersebut sebenarnya berumur 2 kali lipat dari umur yang diasumsikan selama ini. Mungkin hal tersebut dapat menjelaskan mengapa tidak ada piramida atau penciptaannya yang disebutkan di tulisan Mesir manapun. Jadi, jika air merupakan sumber tenaga yang digunakan, air akan mengalir ke atas batu kapur berdasarkan prinsip kapilaritas yang terjadi ketika area kecil suatu zat menjadi basah dan air menyebar ke seluruh area zat tersebut. Sehingga air yang mengalir di dekat atau di bawah piramida bisa saja diserap saat melewati batu kapur tersebut, bahkan mengalir ke atas puncak struktur. Kuarsa dan terowongan piramida akan mengalami tekanan atau getaran yang menciptakan piezoelektrik. Gaya yang tinggi mempercepat kenaikan air, dan tekanannya dapat dianalogikan dengan pengisian jarum suntik, menghasilkan energi elektromagnetik dalam struktur melalui bahan-bahan di dalamnya, dan menyalurkannya ke batu penjuru yang saat ini telah hilang. Namun mengapa lokasi geografis piramida dapat memberikan kita petunjuk? Piramida tersebut berlokasi tepat di satu titik yang memperbesar gaya elektromagnetik di planet, di mana pengulangan Thalia tertinggi terjadi. Terdapat medan elektromagnetik di bawah piramida yang dapat naik ke lapisan atas piramida dengan reaksi kimia ini. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menutupi puncak piramida, namun terdapat spekulasi bahwa penutupnya mungkin berupa emas, yang tentunya menjelaskan alasan hilangnya penutup tersebut sejak lama. Jika penutupnya berupa emas,
Ini bisa menciptakan jalur konduktif yang mengarahkan energi tinggi ke atas sampai ke ionosfer. Jika bahan superkonduktif digunakan untuk membuat monumen ini untuk menghasilkan energi, maka potensi bahwa pembuatan monumen ini ditujukan untuk sesuatu yang lebih menakjubkan sangatlah mungkin. Listrik nirkabel. Terdengar tidak masuk akal? Seorang pria yang berani dan luar biasa meyakini bahwa ini mungkin dilakukan, dan dia mungkin telah menunjukkan caranya pada kita. Kita tahu Nikola Tesla sebagai satu-satunya jenius yang berperan atas terciptanya mesin listrik, radio, laser, radar, dan menciptakan semangat kompetitif yang luar biasa di dalam diri Thomas Edison. Kita tahu Tesla berusaha di atas segalanya untuk melayani masyarakat. Nyatanya, terlepas dari kontribusinya yang luar biasa, dia hampir tidak dikenal atau dikreditkan karena kejeniusannya. Pada pameran dunia 1893, Tesla mentransmisikan listrik secara alami ke bola lampu yang ia pegang di tangannya, dan dia menciptakan kumparan Tesla yang saat ini lebih banyak digunakan untuk pertunjukan daripada untuk fungsi aslinya. Yang terpenting, kita tahu bahwa Tesla dengan tegas mengklaim bahwa dia telah menyempurnakan metode memanfaatkan dan mentransmisikan energi nirkabel gratis menggunakan sifat elektromagnetik planet. Dalam berkas paten Tesla pada bulan September tahun 1897, dia mengklaim bahwa pada ketinggian 30.000 kaki terdapat lapisan udara murni yang bisa menghantarkan arus listrik pada tegangan tinggi. Sistem yang diusulkan ini adalah berupa pemancar yang akan mengirimkan jutaan volt ke atmosfer. Kemudian dia menggunakan sesuatu untuk menerima listrik dan mengurangi tegangan ke potensial listrik yang dapat digunakan oleh konsumen. Pada sebuah eksperimen pada minggu terakhir bulan Juli tahun 1903, warga sekitar mengaku telah menyaksikan Tesla berhasil melakukan eksperimennya di menara pengaman sipir. Sementara Tesla sendiri menjelaskan mengenai metode konduktivitas barunya. Ia mengatakan bahwa eksperimennya menerangi langit malam seperti layaknya tabung neon raksasa. Bahkan dikatakan bahwa dia berhasil mengirimkan gambar dan suara secara nirkabel. Namun karena semua karyanya telah dihancurkan, penemuan ini pun tidak dapat dibuktikan. Sayangnya, teknologi Tesla disita tak lama setelah kematiannya. Dia wafat dalam kemiskinan dan pemerintah AS menghancurkan menaranya, mengklaim bahwa menara itu digunakan oleh mata-mata Jerman. Seandainya Tesla berhasil dalam misinya, distribusi daya di planet ini akan sangat berbeda hari ini. Mari bandingkan teknologi Tesla dengan piramida. Lokasi, ketinggian, dan bahan-bahan elektromagnetik yang digunakan. Kita telah melihat bagaimana induksi antara kabel tembaga dapat bekerja untuk jarak pendek. Untuk transfer jarak jauh, prinsip yang sama dapat diterapkan ketika energi akustik diubah menjadi energi kinetik dan frekuensinya cocok. Sama halnya seperti bagaimana penyanyi opera memecahkan gelas ketika gelombang suara yang dia nyanyikan sesuai dengan frekuensi resonansi gelas. Jadi jika ada arus berosilasi secara magnetis, dan kamu membuat arus kedua yang memiliki frekuensi yang sama, transmisi nirkabel dapat melewati bahan padat dan melalui jarak jauh. Frekuensi yang akan dilepaskan dari piramida pasti akan ada di daerah sekitarnya. Mungkin ini dapat menjelaskan bagaimana obelisk, monumen tinggi, bisa bertindak sebagai penerima, apalagi jika terdapat batu kuarsa di atasnya. Hal ini juga menjelaskan bagaimana ukiran kuno di Mesir yang sangat jelas menunjukkan sumber cahaya. Sangat aneh jika ada orang-orang yang berdebat mengenai hal ini. Kuil Hathor, lampu dendera adalah salah satu gambar penting. Gambar tersebut sangat menyerupai teknologi listrik modern yang menunjukkan kabel di dalam gambar yang menyerupai bola lampu dan kotak yang tampak seperti penerima. Di seberang ukiran ini terdapat gambar serupa, tetapi sistemnya terlihat jauh ke tangan makhluk yang tampak seperti reptil, seakan itu adalah peringatan tentang potensi adanya penyalahgunaan teknologi ini. Sejarawan pada umumnya mengejek dan membuat kesimpulan yang lebih primitif, tetapi piramida tetap tidak menunjukkan tanda-tanda dari obor api. Sebaliknya, terdapat beberapa ukiran yang menunjukkan objek-objek yang menyerupai antena ini yang ternyata merupakan pemancar. Di dekat objek lain yang berbentuk seperti simbol terkenal Ang yang tampak sebagai penerima. Dengan melihat semua ini, tampaknya jauh lebih dapat dipercaya bahwa cara kerja piramida agung menggunakan prinsip dan kondisi yang sama seperti yang ditunjukkan Tesla.
bahwa mereka melakukan dan mengarahkan energi elektromagnetik ke ionosfer yang menghasilkan dan mentransmisikan listrik secara nirkabel ke penerima di wilayahnya. Kita telah lama percaya bahwa piramida hanyalah makam, tetapi teori ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa piramida tidak memiliki kesamaan dengan makam lainnya? Mengapa bahan konstruksi unik yang digunakan untuk membangunnya juga merupakan bahan yang sama dibutuhkan untuk menghantarkan daya? Mengapa granit besar, kotak-kotak yang ada, terbukti tidak pernah berisi mumi? Atau ukurannya yang jelas terlalu besar untuk manusia? Mengapa piramida diposisikan sejajar dengan kutub utara dengan pintu putar seberat 20 ton, terowongan dan lorong-lorong, dan area rumit yang masih belum ditemukan? Mengapa tidak ada bekas jelaga dari obor api dimanapun di dalam piramida? Dan mengapa terowongan tersebut menjorok jauh ke dalam bumi? Misteri-misteri ini masih luput dari pemahaman kita. Tetapi semakin banyak orang yang menerima kemungkinan bahwa piramida Agung Giza memiliki fungsi yang lebih penting daripada yang kita pahami. Kita tahu bahwa terdapat pengukuran elektromagnetik yang tinggi di sekitar piramida yang setara dengan energi elektromagnetik dalam badai listrik. Kita juga tahu bahwa jika kamu melihatnya dari luar angkasa, kamu dapat melihat bahwa piramida tersebut sebenarnya bersisi 8, bukan 4 sisi. Dan ada titik panas aneh yang hanya dapat diamati dengan peralatan khusus. Mereka memiliki bahan listrik yang unik, termasuk tembaga dan desain yang menunjukkan tekanan tinggi dan tenaga air. Piramida tersebut memiliki struktur magnet yang kuat dan menempatkannya di atas arus teluris. Piramida tersebut sejajar dengan bintang-bintang, dan karya seni unik dari area tersebut menunjukkan penggambaran yang jelas dari sumber cahaya kabel. Semua hal ini menunjukkan bahwa terdapat sejarah yang jauh lebih luas daripada yang selama ini kita ketahui. Semua keadaan ini membuat kemungkinan besar bahwa piramida diciptakan sebagai sebuah generator energi rapat dan sistem penyiaran yang mentransmisikan listrik secara nirkabel. Implikasi mengenai pemahaman tentang tenaga listrik oleh budaya kuno ini sangat besar. Implikasi ini akan bisa menulis ulang sejarah yang selama ini kita tahu. Apakah menurutmu energi bebas dapat ditransmisikan secara nirkabel ke seluruh dunia? Dan percaya atau tidak, apakah menurutmu jika itu benar-benar dapat dilakukan, kita akan bisa mengetahui tentang hal itu? Terima kasih telah menonton. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Jika kamu penonton baru, klik tombol subscribe dan klik lonceng di sampingnya agar kamu mendapat notifikasi video-video berikutnya.